Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan saya sendiri, Azkar Rizal, dengan NIM 200304327. Perkenalkan, nama saya Salma Nuraini dengan nomor NIM 200304224. Perkenalkan, nama saya Viola Yolanda, NIM saya 200304217. Saya Wan Yulia Kartika dengan NIM 200304218. Di sini kami akan membahas tugas kelompok 2 dan penjelasan soal yang akan dibawakan oleh Viola. Kepada Viola dipersilakan. Pada penjelasan soal kasus mengenai teori pengambilan keputusan, perusahaan yang digunakan yaitu manajemen Vela. Manajemen Vela saat ini sedang merumuskan langkah-langkah strategis untuk masa 5 tahun yang akan mendatang setelah mengumpulkan informasi dan melakukan analisis strategis. Akhirnya ditemukan 5 alternatif keputusan, yaitu 1. Memotong produk-produk yang tidak memiliki prospek. Yang kedua, tidak melakukan perubahan kebijakan. Yang ketiga, pemberian hadiah bagi setiap pembelian produk perusahaan. Yang keempat, mengeluarkan produk yang sama dengan kemasan dan label yang berbeda. Yang kelima, mengeluarkan produk baru yang inovatif. Manajemen Vela juga menyadari bahwa keadaan ekonomi dan politik selama 5 tahun mendatang, khususnya setelah pemilu, mungkin berubah. Oleh karena itu, manajemen Vela memprediksi 5 macam keadaan yang akan dihadapi, yaitu yang pertama, sangat buruk, yang kedua, buruk, yang ketiga, tidak berubah, yang keempat, baik, dan yang kelima, sangat baik. Tolak ukur yang akan digunakan untuk menilai hasil keputusan manajemen adalah perkembangan pangsa pasar atau market share perusahaan. Tolak ukur ini dituangkan ke dalam tabel nilai keputusan Vela di PPT tersebut. Berikan saran alternatif yang dapat dipilih oleh manajemen Vela jika menggunakan metode. Yang pertama, Criterium Lablanche, yang kedua, Maximin, yang ketiga, Maximax, yang keempat, Harwins dengan tingkat optimisme sebesar 70%, yang terakhir, yang kelima, Minimax. Selanjutnya pembahasan jawaban dari Salma dan Kartika. Kepada Salma dan Kartika dipersilakan. Baiklah, saya Salma Nuraini. Saya akan menjelaskan teori pengambilan keputusan yang telah dibacakan oleh teman saya sebelumnya soalnya. Baiklah, A. Penyelesaian kriteria Lablanche. Pertama-tama kalian sudah salin dulu data-data sesuai dengan soal. Terus kalian tambahkan kolom E dalam kurung KI. Terus kalian cari probabilitasnya terlebih dahulu, di mana probabilitasnya itu 1/5, yaitu dari hasil 100% dibagi dengan 5, sama dengan 20%. Rumus probabilitas yaitu 100 per N, yang didapat 5 itu adalah dari banyaknya kolom yang terdapat di datanya. Jadi 100 bagi 5 sama dengan 20%, diubah dalam bentuk pecahan menjadi 1/5. Terus setelah itu, untuk mendapatkan hasil dari E dalam kurung KI-nya, kalian harus mengalihkan data dengan probabilitasnya. Terus kalian tambah. Apabila begitu seterusnya, dan didapatkanlah hasil min 3,2. Terus untuk mendapatkan data seterusnya, kalian gunakan cara yang sama. Maka kita dapatkan hasil data hasil seperti ini. Dan pemilihan alternatif terbaik yaitu 2,4, di mana itu adalah nilai terbesar dari data E dalam kurung KI. Lanjut,
Lanjut kesimpulannya. Dengan menggunakan model kriteria Laplace, keputusan mengeluarkan produk baru yang inovatif adalah keputusan alternatif yang lebih menguntungkan bagi manajemen Vela. Lanjut B. Kriteria Maximin. Kriteria Maximin ini artinya yaitu kita mencari nilai terkecilnya atau nilai terburuknya. Di mana kita cari data dulu, di mana yang paling terkecil dari data K1 yaitu min 8. Terus data yang kedua K2 itu min 4. K3 itu min 1. K4 itu min 2. Dan K5 itu min 4. Maka pilihan yang paling terbesar dari nilai terburuk yaitu min 1. Kenapa? Karena kita di sini karena kita di sini mengecilkan kerugian yang terdapat pada manajemen Vela, maka paling terbesar dari yang terburuk yaitu min 1. Maka kesimpulannya adalah dengan menggunakan metode kriteria Maximin, keputusan melakukan pemberian hadiah bagi setiap pembelian produk perusahaan adalah keputusan yang paling menguntungkan bagi manajemen Vela. Lanjut kita ke penyelesaian kriteria Maximax, di mana Maximax ini kita mencari nilai terbaiknya atau nilai maksimumnya. Terus sama seperti sebelumnya kita cari data yang paling besar yaitu 2. Di sini 4. K3-nya 4. K4-nya 2. Dan K5-nya itu 8. Nilai terbaik terbesar yaitu 8. Dengan kesimpulan, dengan menggunakan metode kriteria Maximax, keputusan melakukan pengeluaran produk yang inovatif adalah keputusan yang paling menguntungkan bagi manajemen Vela. Kali ini saya akan menambahkan bagian D, penyelesaian Hurwitz, yang dimana seperti di soal, penyelesaian kriteria Hurwitz ini dengan tingkat optimismenya 70%. Kemudian kita langsung saja ke penentuan nilai UR-nya dengan rumus hasil maksimal dikali dengan A, ditambah dengan hasil minimal dikali 1 dikurangin A. Kemudian kita akan menambahkan ke bagian kolom. Dengan kolom A yang 70% itu kita sederhanakan menjadi 0,7. Dan 1 dikurangin A, kita kembali lagi, 1 dikurangin 0,7. Dapatlah hasil 0,3 atau 30%. Untuk mengisi keadaan Q1 yang ada di alternatif Q1 itu, yang di bagian 70%-nya, dapat kita lihat nilai yang optimis atau nilai maksimumnya. Dan dapatlah 2, kemudian kita kalikan kepada 0,7 dan dapatlah hasil 1,4. Kemudian di bagian Q2-nya kita melanjutkan dengan nilai yang sangat maksimal atau nilai yang sangat optimis, dapatlah 4, kemudian kita kalikan 0,7 dan dapatlah hasilnya 2,8. Begitulah selanjutnya. Kemudian untuk penambahan kolom yang selanjutnya, itu ada untuk 30%, di situ akan kita isi dengan hasil minimalnya. Hasil minimal dari Q1
berada di bagian yang paling buruk, yaitu min 8, kemudian kita kalikan dengan 0,3, dapatlah hasilnya min 2,4. Begitulah untuk mengisi hasil minimumnya. Kemudian ada bagian UR-nya. Untuk melakukan penilaian bagian UR, kita dapat menggunakan rumus yang telah ada. 1,4 ditambah dengan min 0,18 sama dengan min 1. Kemudian kita lanjut ke Q2-nya. 2,8 ditambah dengan min 1,2 sama dengan 1,6. Begitulah selanjutnya untuk mendapatkan hasil nilai UR-nya. Kemudian kita langsung saja mencari nilai yang paling terbesar atau nilai yang paling optimis, atau kita dapat menyebutkan dengan hasil yang maksimalnya di bagian UR-nya, dan dapatlah 4,4 bagian Q5, dan dapat kita simpulkan dengan menggunakan metode kriteria Hurwitz dengan tingkat optimisme 70%, keputusan mengeluarkan produk yang inovatif atau Q5 adalah keputusan alternatif yang lebih menguntungkan bagi manajemen Vela. Selanjutnya yaitu bagian E, minimax regret atau penyelesaian kriteria Savage atau minimax regret, di mana di dalam suatu keadaan itu kita harus menentukan opportunity loss untuk setiap nilai keputusan dengan menyusun tabel opportunity loss, kemudian menentukan nilai opportunity loss yang terbesar dari masing-masing alternatif. Kemudian pilih alternatif keputusan yang memiliki nilai maksimum regret atau yang terkecil. Dari keadaan S1 dapat kita lihat dari min 6, min 4 sampai min 4 yang paling bawah itu kita cari nilai yang bagian maksimalnya atau bagian yang terbesar adalah min 1. Kemudian kita melakukan pengurangan di antara semua kolom atau semua keadaan yang berada di S1 dengan dikurangkan min 1. Dari min 6 dikurangin min 1 dapatlah 5, min 4 dikurangin 1 dapatlah 3, kemudian selanjutnya dapat kita lihat di tabel. Selanjutnya kita akan langsung saja ke dalam kolom yang selanjutnya. Di dalam kolom selanjutnya ini kita harus mencari nilai yang paling terbesar di dalam keputusan alternatif 1, dan dapat diketahui nilai yang paling besar adalah 10, kemudian di bagian Q2 adalah 6, dan seterusnya. Kemudian di dalam tabel opportunity loss ini kita mencari maksimum regretnya dengan cara mencari nilai yang paling terkecil seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi. Kemudian nilai yang terkecilnya atau nilai yang paling minimumnya adalah 4. Kita dapatkan 4 itu berada di dalam keputusan alternatif yang kelima. Kemudian dapat kita simpulkan dengan menggunakan model Ethereum Savage ini atau minimax regret, keputusan mengeluarkan produk baru yang inovatif atau Q5 adalah keputusan yang alternatif yang lebih menguntungkan bagi manajemen Vela. Baik, sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.